Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana para pangeran Kuru telah mendapatkan pelajaran pertamanya, yaitu memanah mata burung kayu yang ditempatkan di atas pohon yang tinggi. Dari sekian pangeran yang mencobanya, hanya Arjuna yang mampu memanah mata burung tersebut tanpa merusak benda yang ada di sekitarnya. Para pangeran Kuru terus berlatih fisik maupun latihan ilmu keprajuritan di tempat pendidikan Guru Drona. Sang guru berkata, batasan sebuah wilayah bukanlah sebuah batasan. Hal itu merupakan identitas, maka hargailah hal itu sebagai sebuah kewajiban bagi setiap pangeran. Dalam pelajaran memanah berikutnya, yaitu memanah objek yang terbang, para pangeran segera membidikkan panahnya pada benda yang sengaja diterbangkan, namun tak satu pun yang bisa mengenai sasaran tersebut. Namun Arjuna yang penuh dengan konsentrasi berhasil dengan sempurna membidik sasarannya. Hal itu membuat Guru Drona bangga dengan kemampuan yang dimiliki oleh Arjuna. Guru Drona menanyakan kepada muridnya bagaimanakah sikap mereka dalam menghadapi seorang musuh, karena kekuatan bukan hanya diukur dari fisiknya saja, namun kekayaan juga bisa jadi yang paling kuat. Latihan fisik pun dilanjutkan dan diselang-selingi dengan latihan kewiranegaraan dengan mendengarkan pandangan dari masing-masing pangeran. Yudhistira berkata, tidak ada gunanya memakai cara diplomatis terhadap musuh yang terkuat, karena orang yang terkuat akan memperhatikan kelemahannya dan tindakan menghargai sebuah diplomasi itu akan melemahkan kekuatan dan kepercayaan diri kita. Kalau memakai cara diplomatis pada orang yang lebih lemah, masyarakat dari kedua kerajaan akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan dan lainnya. Orang yang terlemah tidak akan berbahaya terhadap diplomasi, tetapi sebuah diplomasi dengan orang yang lebih lemah bisa dilakukan dan melawan musuh yang lebih kuat membuktikan keberanian kita. Guru Drona nampak kagum dengan wawasan kepemimpinan Yudhistira yang sangat jauh berbeda dengan pandangan Duryodhana yang terkesan sangat angkuh. Duryodhana merasa tidak puas dengan Pandawa dan telah berencana untuk menjebak Bima agar masuk ke dalam kolam lumpur rawa. Latihan memanah pun dilanjutkan. Terlihat Arjuna dengan disiplin mengikuti latihan dengan membidikkan sasarannya ke objek yang terbang. Namun mereka tidak sadar bahwa latihannya telah diawasi oleh seseorang dari balik semak belukar. Arjuna mulai menghentikan kegiatannya dengan alasan bahwa hari telah senja dan dirinya tidak mampu lagi untuk melihat. Mendengar hal itu, Guru Drona berkata, itu artinya matamu jadi batasan buatmu. Seorang pejuang itu harus tahu batasan yang dia miliki. Dan kalau seorang tidak bisa memecahkan batu dengan tangannya, maka yang salah adalah batunya atau tangannya. Guru Drona pun berlalu meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Kurawa yang ditugaskan untuk menggiring ternak sedang mendengar orang yang sedang menajamkan senjatanya dari semak belukar. Duryodhana lalu memanas-manasi Aswatthama dengan berkata, yang menyedihkan adalah kami yang hanya sebagai murid. Tapi kau Aswatthama, kenapa Arjuna harus jadi penghalangmu? Jumlah waktu untuk belajar yang didapatkan oleh Arjuna harusnya itu menjadi milikmu. Kemarahan Aswatthama pun tersulut dengan mengatakan bahwa Arjuna juga merupakan musuhnya, dan ia mengatakan akan menyingkirkan duri yang menghalangi kemajuan Duryodhana. Dirinya bisa memanah dalam keadaan gelap untuk menemukan sasarannya. Aswatthama pun lalu bersiap dengan anak panahnya dan membidikkan ke arah sumber suara tadi. Namun alangkah kagetnya mereka, anak panahnya itu beradu dengan anak panah lain. Ia tidak menyangka bahwa Arjuna juga telah menguasai ilmu memanah dalam kegelapan. Lalu siapakah yang telah mengajarinya? Mereka bertiga lalu bergegas kembali ke pondoknya. Namun lagi-lagi mereka sangat terkejut karena melihat Arjuna sedang berada di pemondokannya. Mereka penasaran siapakah pemanah yang baru saja ditemuinya di hutan. Keributan pun terjadi antara Pandawa dengan Kurawa, karena mereka memperebutkan tempat untuk mengikat sapi-sapi mereka. Bima pun datang untuk membela adik-adiknya dengan menghajar Pangeran Dursasana. Hal itu menyulut kemarahan dari Duryodhana dan duel pun terjadi di antara mereka berdua. Keduanya sama-sama menunjukkan kekuatannya. Hingga akhirnya Bima berhasil ditendang oleh Duryodhana
hingga ia masuk ke dalam lumpur rawa tadi. Perlahan, tubuh Bima mulai tenggelam di dalam lumpur. Nakula dan Sadewa berusaha menolong Bima, namun tangannya tidak bisa meraih tubuh Bima. Yudhistira pun datang untuk mencoba menolong, namun ia pun belum mampu untuk melakukannya. Hingga Guru Drona pun datang dan berkata, dalam keadaan masalah, carilah cara untuk bisa mengatasinya. Menghadapi masalah yang tidak terduga adalah bagian dari pendidikan. Arjuna yang juga berada di tempat itu segera berlari untuk mengambil busurnya. Ia pun segera membidikkan dahan pohon yang ada di atas kolam lumpur itu sambil mengingat kata-kata gurunya bahwa mata bukanlah batasan seseorang untuk belajar menjadi pemanah yang hebat. Ia pun segera melepaskan anak panahnya dan dahan pohon itu jatuh tepat di samping Bima. Akhirnya Bima bisa ditarik keluar dari kolam lumpur itu dengan bantuan dahan pohon tersebut. Guru Drona sangat bangga dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh Arjuna. Guru Drona berkata, Arjuna, tidak seorang pun secepat dirimu dalam memanah sesuatu. Kau luar biasa. Kau akan kujadikan pemanah terbaik di dunia, dan kau akan berlatih dengan senjata khusus mulai besok. Guru Drona juga mengingatkan kepada Bima dan juga Duryodhana agar bisa mengendalikan kemarahannya selama pendidikan berlangsung. Keesokan harinya, Arjuna mulai berlatih dengan panah khususnya. Namun saat mencabut anak panahnya, ada anak panah lain yang tidak dikenalnya menancap di batang pohon. Ia pun merasa curiga dan mengejar seseorang ke arah hutan. Guru Drona yang melihat Arjuna meninggalkan tempat latihannya segera menyusul ke hutan. Aksi kejar-kejaran Arjuna dengan orang asing itu pun berlangsung. Namun saat hendak menangkap dengan orang itu, Arjuna pun terjatuh, hingga orang asing itu berhasil lari ke tengah hutan dan masuk ke sebuah goa. Arjuna pun lalu menyusulnya dan bersiap dengan busur dan anak panahnya itu. Nah, siapakah orang misterius yang ikut berlatih bersama Arjuna itu? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.